Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat Shalom GKSS. Hari ini kita akan beribadah Minggu 21 Juni 2020 yang akan dipimpin oleh Penatua Jusi Bahmid. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyi dari NKB 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing kita terambil dari Injil Matius 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut nas pembimbing kita dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 15. Sebagaimana tertulis pada hukum kasih yang terdapat dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35 yang berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan dalam bentuk puji-pujian
yang terambil dari NKB nomor 26. Kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah dari nyanyian NKB nomor 25. Kita sambut berita anugerah dari nyanyian NKB nomor 125 bait yang pertama. Kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini yang terdapat dalam Matius 10 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk menyelapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan orang pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali, dan ini adalah perjumpaan kita yang kedua melalui media sosial ini. Dan kami berharap Bapak Ibu tetap di rumah setia sambil kita menanti berita untuk kita bisa bersama-sama bergereja kembali di gedung gereja. Dan harapan itu sangatlah besar, di mana sedikit lagi diperkirakan bulan Juli kita akan sudah bisa beribadah bersama-sama. Mari kita mempersiapkan diri kita lewat protokol-protokol kesehatan. Kita akan mengikutinya supaya kita boleh beribadah bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu jemaat, tema dari renungan kita pada minggu ini diberi judul Mengikut Yesus Keputusanku. Jadi judul renungan kita pada minggu ini adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika ada tawaran secara mendadak atau secara tiba-tiba untuk kita memimpin suatu ibadah, baik itu ibadah raya atau ibadah rumah tangga maupun ibadah syukur, pastilah kebanyakan kita akan menjawab, saya belum siap, atau saya belum bisa. Akan tetapi, jikalau kita sudah mempersiapkan diri kita, lantas kita ditawari untuk memberitakan kebenaran firman, pastilah kita akan menerima tawaran tersebut. Nah, inilah yang mau diperlihatkan bagi kita semua. Suatu pembelajaran bagi kita. Tuhan Yesus memberikan pelajaran bagi kita semua. Di mana sebelum Ia mengutus para rasul atau para murid-muridnya, Ia memanggil ke-12 muridnya. Untuk apa? Untuk diberikan kuasa supaya murid-muridnya dapat melakukan mujizat, yaitu mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan menguatkan yang lemah. Itu bisa kita baca dari pembacaan kita yang pertama dari Injil Matius pasal 10
yaitu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh para murid-muridnya ke depan ketika Ia melaksanakan tugas atau pengutusan kepada ke-12 murid-muridnya ini, sehingga Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya ini. Dan kuasa ini diberikan secara cuma-cuma dalam pembacaan kita pada pembacaan ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-8. Tidak sampai di situ saja Tuhan memberikan kuasa, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan suatu pesan bagi ke-12 rasul ini. Ia memberikan pesan kepada ke-12 rasul ini supaya janganlah ia menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ini sungguh pesan yang sangat berarti bagi bangsa Israel. Karena bangsa lain dikatakan bahwa itulah bangsa kafir bagi orang Israel. Dahulu kalau orang Israel, di luar orang Israel itu kafir. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya itu Tuhan berpesan kepada ke-12 rasul supaya jangan menyimpang ke bangsa lain. Tuhan juga khawatir kalau ke-12 muridnya ini boleh terpengaruh oleh bangsa lain. Dan juga jangan memasuki kota orang Samaria, karena orang Samaria, orang yang sudah kawin campur pada bangsa lain. Kita ketahui bahwa orang Samaria juga adalah orang Yahudi, tetapi dia sudah kawin campur dengan bangsa lain, sehingga dia ditolak oleh bangsa Israel. Dia tidak boleh bergabung dengan bangsa Israel. Makanya itu Tuhan melarang bangsa Israel, khususnya bagi ke-12 rasul yang diutus ini, untuk jangan menyimpang pada bangsa lain dan masuk pada kota orang Samaria, supaya pemberitaan atau pengutusan ini boleh berjalan dengan baik, rancangan Tuhan ini boleh terlaksana, karena Tuhan sudah merancang bagi bangsa ini. Bangsa ini adalah umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Allah. Dan Tuhan sudah merancangkan kepada bangsa ini, dimulainya keselamatan itu dari bangsa ini. Makanya tugas ini diberikan khusus untuk para domba-domba yang hilang bagi umat Israel. Itu bisa kita baca pada ayatnya yang ke-6 dari pembacaan kita, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ini ditujukan secara khusus, pemberitaan kerajaan sorga. Beritakanlah kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Inilah salah satu tujuan Tuhan memulai karya penyelamatan itu dari bangsa Israel.
Apakah bangsa lain, bangsa Samaria juga tidak termasuk dalam rancangan keselamatan ini? Tentu tidak. Orang Samaria juga akan ikut, akan diberikan kesempatan dalam rancangan keselamatan ini. Cuman pada konteks ini ditujukan khusus bagi domba-domba yang hilang bagi umat Israel. Tetapi jikalau kita membaca pada Kisah Para Rasul pertama, ayatnya yang ke-8, apa dikatakan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu berarti bahwa pemberitaan firman Tuhan, rancangan keselamatan dimulai dari bangsa Israel dan menuju ke Samaria, ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui. Dan tahapan inilah dimulai dari bangsa Israel itu sendiri. Untuk memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu yang kekasih, kita ketahui pada zaman itu domba-domba dari umat Israel banyak yang hilang, banyak yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah sebabnya Tuhan mau memanggil kembali mereka lewat pengutusan dari ke-12 rasul ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan tugas ini bukanlah tugas yang mudah bagi kita, bagi para rasul. Karena tugas ini ialah suatu beban yang dipikul bagi mereka. Karena mereka akan mengalami suatu hal yang kurang mengenakan. Suatu hal yang menindas bagi mereka. Tidak ada para rasul yang memberitakan kerajaan sorga yang tidak teraniaya. Bahkan mereka pun mengorbankan jiwanya. Mereka harus mati demi pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Inilah tugas yang berat yang diberikan kepada kita. Tetapi ada harapan kita yang menguatkan kita semua untuk ikut melaksanakan tugas panggilan ini. Yaitu Tuhan mau menyertai kita. Dan firman-Nya berkata, tidak sehelai pun rambutmu jatuh jikalau aku tidak berkenan. Dan aku menyertaimu sampai akhir zaman. Inilah yang menguatkan kita semua dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, dan Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ini yang memotivasi kita sehingga kita dimampukan untuk menghadapi semua itu di dalam mewartakan kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, jikalau peristiwa ini
akan diperhadapkan bagi kita semua. Apakah kita mau menerima tawaran ini? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tentunya kita akan diperhadapkan peristiwa yang semacam begini. Olehnya itu kita harus mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Memperbanyak pengetahuan-pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Juga bersekutu dengan rekan-rekan kita, dengan sesama kita, untuk saling menguatkan, saling mengisi, supaya kita boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Dia, dan kita boleh menerima peristiwa-peristiwa yang dihadapi sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita juga dimampukan untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Tugas ini berat. Bahkan dalam firman yang lain dikatakan bahwa aku mengutus engkau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Itu berarti bahwa tidak ada zona nyaman di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Intimidasi, ancaman-ancaman senantiasa akan kita hadapi. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Olehnya itu Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk mengambil bagian dalam peristiwa ini, memberitakan kerajaan Allah. Mari kita mengambil suatu keputusan untuk mengikut Dia, dan mari kita melakukannya itu dengan tulus ikhlas, karena Tuhan memberikan kita juga dengan cuma-cuma suatu kuasa yang diberikan kepada kita. Olehnya itu mari kita persiapkan hati kita, diri kita, untuk kita melaksanakan tugas pelayanan ini, dan kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan merespon renungan firman Tuhan dari nyanyian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Ya, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua untuk berdiri. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut dari NKB nomor 125, baitnya yang kedua. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu. Walaupun itu hanya lewat media sosial, tapi kami percaya kuasa-Mu akan sampai kepada jemaat-Mu Tuhan, akan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Terlebih khusus bagi kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah sama-sama kami dengarkan, kami renungkan bersama Tuhan. Biarlah ini akan memberikan motivasi bagi kami semua, umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, untuk mau mengikut Engkau Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Olehnya itu Tuhan, kuatkanlah kami semua oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan Tuhan untuk menyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pun boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan, yang masih tetap Tuhan menghadapi suatu peristiwa, yaitu kasus virus corona Tuhan, yang masih dihadapi oleh bangsa ini, di mana korban-korban masih terus bertambah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Engkau tolong pemerintah kami dalam mengupayakan penyelesaian, bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan kasus virus corona yang menyebar ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan ikut campur tangan dalam pemerintah kami. Dan kami percaya itu semua boleh diselesaikan. Tuhan boleh memulihkan semua kasus ini. Dan kasus ini boleh lenyap karena pertolongan campur tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan nyata dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gerejamu Tuhan di seluruh muka bumi ini,
yang tetap setia mewartakan pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, para orang-orang kudus-Mu Tuhan, pada orang-orang saleh-Mu Tuhan, para penginjil-penginjil dan para hamba-hamba Tuhan, sehingga pemberitaan firman-Mu ini boleh diberitakan sampai ke ujung dunia Tuhan, dan sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau mendapatkan semua percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus bagi gereja Kristen Sulawesi Selatan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, teristimewa bagi jemaat Shalom. Engkau berkati para pendeta, para penatua, diaken Tuhan, dalam melaksanakan tugas penata layanannya di jemaat Shalom, agar senantiasa dapat melayani jemaatnya dengan baik dan benar, sehingga jemaat-Mu boleh bertumbuh Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan kami Tuhan, setiap pelayanan majelis jemaat Shalom Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat itu berhasil. Juga bagi jemaat-jemaat Tuhan berkati, dan tugas pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Suami istri Tuhan berkati, anak-anak Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam masa pendidikan menghadapi proses belajar mengajar di rumah. Tuhan juga memberikan hikmat kepada anak-anak kami supaya mereka boleh melaksanakan tugas pembelajarannya di rumah dengan baik, dan mereka boleh bertumbuh dalam kecerdasannya karena campur tangan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada minggu ini yang mengalami suatu kelemahan tubuh, mengalami penyakit. Mari Tuhan, Engkau datang kepadanya Tuhan. Engkau jamah tubuhnya yang sakit, dan oleh kuasa-Mu Engkau mengangkat setiap penyakit yang ada dalam tubuhnya, sehingga mereka boleh disembuhkan, boleh dipulihkan kembali, dan mereka boleh kembali melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanannya sebagaimana biasanya ya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mengalami sukacita Tuhan. Apakah itu ketambahan umur? Apakah itu mendapatkan suatu pekerjaan yang baru atau promosi dalam pekerjaannya? Mari Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita yang dialami ini, sehingga sukacita yang dialami ini ia boleh nyatakan dalam kehidupannya Tuhan lewat syukurnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang lalai Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengetuk pintu hatinya Tuhan. Engkau menginsapkan mereka, menyadarkan mereka, supaya mereka tidak menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan mereka boleh insaf dan sadar, boleh menyangkal diri dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya memasuki minggu yang baru ini. Engkau yang menjaga, memelihara, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Sambil warga jemaat memberi persembahan, kita akan menyanyi dari NKB 133 ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah dan kuduskanlah dan berkatilah persembahan kami supaya dapat dipakai bagi pembangunan persekutuan pelayanan di jemaat dimanapun Tuhan kehendaki. Amin. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mewakili Jemaat Shalom, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Jusi Bahmid. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada anak-anak kami, pemuda-pemudi, Ritna dan kawan-kawan yang sudah membantu kita dalam mempersiapkan pelayanan ini. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan majelis yang tetap setia melayani Tuhan Yesus melalui Jemaat Shalom. Untuk jemaat yang terus setia beribadah kepada Tuhan dalam masa new normal ini, kiranya tetap semangat. Mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dari NKB 210 ayatnya yang keempat. Sesamamu yang hatinya